Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nora Epifania, kelas 11 IPS 3. Saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Perilaku Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Nah, berikut adalah moto hidup saya, yaitu sukses tidak datang kepadamu, kamu yang harus menghampirinya. Nah, berikut adalah ayat Al-Quran yang melarang kita untuk berperilaku mengumpat atau mencela orang lain. Itu terdapat pada surat Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berperilaku mengumpat atau mencaci orang lain, baik dengan ucapan ataupun isyarat. Demikian pula pencela dengan menunjukkan keburukan orang lain untuk menghinanya. Nah, kenapa sih saya tertarik menggunakan judul perilaku cyberbullying di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia? Karena pada generasi saat ini penggunaan teknologi informasi sudah tidak diragukan lagi manfaatnya bagi setiap orang. Semakin dibutuhkan, semakin meningkat pula penggunaannya. Terlebih lagi saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melakukan PPKM dan PJJ atau pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing menggunakan media elektronik, yang menyebabkan meningkatnya intensitas penggunaan media sosial, sehingga membuat salah satu fenomena sudah tidak asing lagi di dunia maya, yaitu cyberbullying. Anonimitas dapat menjadi dorongan kuat bagi pelaku untuk melakukan aksi cyberbullying. Hanya dengan membuat akun palsu, maka korban sulit menemukan identitas asli pelaku, dan pelaku dapat menghindarkan diri dari rasa bersalah dan rasa bertanggung jawabnya. Nah, berikut adalah data yang saya peroleh dari KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia bahwa kasus cyberbullying di Indonesia terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai fokus penelitian. Fokus penelitian saya ada pada tindak hukum pidana di Indonesia mengenai cyberbullying. Sedangkan untuk rumusan masalah adalah bagaimana perilaku cyberbullying di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Dan untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja tindak hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam mengatasi cyberbullying. Nah, untuk manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tindak hukum pidana di Indonesia mengenai cyberbullying. Dan untuk manfaat penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran umum mengenai cyberbullying sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan pengertian dari cyberbullying dan hukum pidana. Cyberbullying itu apa sih? Lalu hukum pidana itu apa? So, let's find out. Jadi, menurut UNICEF, cyberbullying adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Sedangkan menurut website Think Before Text, cyberbullying adalah perilaku agresif dan bertujuan dari suatu kelompok atau suatu individu terhadap seseorang yang dianggap tidak dapat melakukan perlawanan. Nah, selanjutnya adalah hukum pidana. Menurut Sodarto, yaitu pengacara dari Indonesia, beliau berpendapat bahwa hukum pidana merupakan sebuah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Sedangkan menurut Van Hemel, yaitu profesor hukum pidana dengan konsentrasi linguistik, yaitu mempelajari ilmu bahasa dari Belanda, beliau berpendapat bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan hukum yang dianut suatu negara untuk menegakkan hukum. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai metodologi penelitian, yaitu jenis penelitian saya adalah deskriptif kualitatif, karena cyberbullying merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia dan dapat dijabarkan secara deskriptif mengenai perspektif hukum pidana Indonesia. Dan untuk metodologi penelitian, saya menggunakan pendekatan kualitatif. Dan untuk instrumen penelitian adalah saya sendiri selaku peneliti. Dan untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik studi kepustakaan atau library research. Dan untuk teknik analisis data, saya menggunakan reduksi data, penyajian data, lalu menarik kesimpulan. Dan untuk tempat penelitian berada di SMA PKP Jakarta Islamic School. Nah, berikut adalah waktu penelitian saya. Saya memulai penelitian ini di bulan November 2021 dan menyelesaikannya di awal bulan Januari 2022. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dan pembahasan.
KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kitab yang dijadikan dasar rujukan pertama apabila akan mencari hukuman terhadap suatu perbuatan pidana. Terdapat 5 pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan dalam mengatasi cyberbullying. Yang pertama adalah pasal 310 KUHP yang berisi melakukan tuduhan dan pencemaran nama baik akan dipidana penjara paling lama 9 bulan. Lalu yang kedua adalah pasal 311 KUHP yang memiliki isi melakukan tuduhan secara tertulis akan dipidana penjara paling lama 4 tahun. Lalu yang ketiga adalah pasal 315 KUHP yang berisi melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap seseorang dengan sengaja di muka orang tersebut ataupun di muka umum secara lisan ataupun tulisan, serta surat yang dikirimkan kepadanya akan dipidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan didenda paling besar Rp300.000. Terdapat pula pengaturan di luar KUHP, yaitu terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Isi dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik akan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan didenda paling besar Rp750 juta. Lalu yang kelima adalah pasal 27 ayat 4 UU ITE yang berisi setiap orang dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat pemerasan dan pengancaman akan dipidana penjara paling lama 6 tahun dan didenda paling besar Rp1 miliar. Nah, berikut adalah contoh kasus cyberbullying mengenai pencemaran nama baik, yaitu dari seorang yang bernama Augie Fantinus yang ingin menonton Asian Games tetapi tidak mendapatkan kursi. Dan menuduh bahwa polisi tersebut membeli seluruh tiket Asian Games dan menjualnya kembali. Karena postingannya tersebut dapat dikenakan hukum pidana pada pasal 310, 311, dan 315 KUHP, serta pada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, berikut adalah contoh kedua dari kasus cyberbullying mengenai ujaran kebencian dan sara atau suku agama ras antar golongan, yaitu dari cuitan Twitter Ferdinand Hutahian yang berkata bahwa kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela, kalau aku sih Allahku luar biasa maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Karena postingannya tersebut membuat umat Islam marah dan dapat dikenakan hukum pidana pada pasal 315 KUHP serta pada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, berikut adalah contoh kasus cyberbullying mengenai body shaming atau penghinaan secara fisik, yaitu dari postingan Instagram Aurel dengan ibu kandungnya dan ibu sambungnya. Namun terdapat komentar negatif dari Kiki Rahmayanti 10 yang berkata bahwa Aurel tua banget mukanya. Hal tersebut dapat dikenakan hukum pidana pada pasal 315 KUHP serta pada pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, berikutnya saya akan memaparkan mengenai simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini adalah cyberbullying adalah perilaku negatif. Cyberbullying dapat berdampak buruk bagi psikologis korban bahkan pelaku. Pengaturan yang dapat dijadikan dasar rujukan dalam mengatasi cyberbullying terdapat pada pasal 310, 311, dan 315 KUHP, serta pada pasal 27 ayat 3 dan 4 UU ITE. Dengan pengaturan hukum pidana tersebut, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kasus cyberbullying di Indonesia. Namun, hukum pidana ada jika korban melakukan laporan. Jika korban tidak melakukan laporan, hukum pidana tersebut tidak ada. Dan untuk saran, diharapkan pemerintah ataupun aparat penegak hukum memberikan pengaturan yang lebih spesifik di dalam KUHP. Jika pengaturan sudah lebih spesifik, maka pelaku dapat diberikan saksi yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan diharapkan pemerintah dapat memberikan edukasi dan sosialisasi untuk masyarakat mengenai bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar dan bijak, sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus cyberbullying di Indonesia. Nah, jika kita menjadi korban cyberbullying lalu ingin melaporkannya, bisa banget nih dilaporin ke website layanan aduan konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hanya dengan membuat akun pengaduan, lalu kita dapat membuat akun pengaduan dan kita bisa mengirimkan bukti-bukti screenshot atau link dari konten media sosial yang dianggap melakukan cyberbullying tersebut. Lalu Kominfo akan melakukan proses verifikasi atau sedang dalam tahap penyidikan. Jika memang benar hal tersebut adalah cyberbullying, maka Kominfo akan meneruskan proses pemblokiran ke penyedia platform tersebut.
Nah, berikutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis ilmiah saya. Demikian pemaparan dari saya. Akhir kalam, together we can stop bullying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.